Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini banyak sekali ya yang mempertanyakan terkait dengan masuk P2, masuk P3, tes observasi atau tes umum, bagaimana hubungannya dengan TMT. Maka kami langsung bahas di sini. Bahkan dari kemarin admin masih penasaran dengan jawaban terkait dengan ada postingan di FB yang mengatakan masuk Dapodik Agustus 2022, TMT-nya 2019 ya. Kira-kira kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu ya? Kok masuk Dapodik 2022 tapi TMT 2019? Nah, intinya seperti itu kita akan membahas di sini Bapak Ibu ya. TMT guru honorer permudah lulus ASN masuk kategori P3 or P4. Ingat, sudah tidak ada lagi P3 atau P4 ya. Yang ada itu adalah THK2 guru honorer negeri dan pelamar umum. Jika masuk Dapodik di Agustus 2022, sedangkan TMT-nya 2019, apakah nantinya mengikuti tes cat observasi atau pelamar umum? Seperti itu kira-kira ya. Dapodik 2022, TMT 2019, P3K 2023, bukan P2, P3, P4 istilahnya lagi. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi setiap hari dari kami. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian informasi ini ada yang tidak sesuai dengan harapan, mungkin saja ada informasi yang salah, tolong dikoreksi dan komen yang positif di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe ya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu itu bertambah luas dan mudah-mudahan Bapak Ibu itu lolos menjadi ASN P3K di tahun ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu ya. Oke, masuk Dapodik Agustus 2022, TMT 2019. Kira-kira masuk kategori P berapa nanti P3K 2023? Mungkin pertanyaan seperti ini ya. Masuk Dapodik Agustus 2022, TMT-nya 2019. Masuk kategori tes cat observasi atau tes umum? Tes cat UNBK umum di P3K 2023. Seperti itu mungkin redaksi pertanyaannya ya. Baik. Nah, ketika TMT Bapak Ibu itu adalah 2019, maka Bapak Ibu ini kalau guru honorer negeri berarti Bapak Ibu ini kalau di tahun 2023 itu adalah P3. Ya, berarti P3 Bapak Ibu. Berarti nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2023 sebagaimana informasi disampaikan oleh Prof Nunuk bahwa Bapak Ibu itu akan mengikuti tes cat observasi diri sendiri sebagai pengganti observasi kepala sekolah. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, logika seperti itu. Cuman yang saya pertanyakan balik seperti ini. Kenapa TMT Bapak Ibu itu 2019 tetapi masuk Dapodik Agustus 2022? Bisa jadi ya, bisa jadi STMT Bapak Ibu di SK Honor Bapak Ibu itu adalah 2019. Tapi cek dulu apakah di Dapodik itu terbaca 2019 karena Bapak Ibu masuknya di Agustus 2022. Ini bahaya Bapak Ibu ya, jangan sampai nantinya TMT-nya itu justru 2022 bukan TMT 2019. Jadi pastikan TMT 2019 Bapak Ibu itu yang terbaca di Dapodik dan itu yang terbaca di SIM PKB karena Bapak Ibu ini masuknya Agustus 2022. Jadi pastikan input datanya di Dapodik itu bagus, terutama di riwayat karir Bapak Ibu ya. Terutama di riwayat karir Dapodik itu wajib untuk diperbaiki. Logikanya seperti itu ya. Ingat, riwayat karir di Dapodik itu wajib untuk diperbaiki karena Bapak Ibu guru ini itu Agustus masuk di Dapodik ya 2022, TMT 2019. Berarti selama ini di tahun 2022, 2021, 2020, 2019 tidak masuk Dapodik kecuali kalau pernah resign ya. Pernah misalkan dikeluarkan kemudian masuk ke sekolah lain sehingga terdaftar di Dapodik
Agustus 2022. Kalau hal itu terjadi, maka harus dilengkapi dengan riwayat karir Bapak Ibu ya. Validkan data di riwayat karir agar TMT-nya itu terbaca 2019. Logikanya seperti itu ya, dan kaitkan dengan data yang ada di SIM PKB. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah nanti Bapak Ibu itu bisa masuk tes cat observasi diri sendiri. Logikanya seperti itu ya, atau biasa dikenal dengan istilah P3 kalau di tahun 2022 yang lalu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, sebagaimana ini yang saya bilang, kaitannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pastikan ya, kan Bapak Ibu masuk di Dapodik 2022 Agustus, sedangkan TMT Bapak Ibu itu 2019. Ini yang harus diselamatkan, TMT ini yang 2019 ini harus diselamatkan. Makanya Bapak Ibu itu harus menghubungi operator sekolah, cek data Bapak Ibu di Dapodiknya ya, cek data Bapak Ibu di Dapodik, di Info GTK, karena data yang ada di Dapodik itu, itulah nantinya itu yang akan dikirim ke servernya pendaftaran akun SSCSN untuk seleksi P3K Guru. Jadi kalau misalkan TMT Bapak Ibu di SK itu adalah 2019, tapi di Dapodik itu 2022, selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu itu akan tes cat pengetahuan. Nah, makanya tekanan saya itu adalah di Dapodik Info GTK dengan SIM PKB. Pastikan 2019, kalau perlu input di bagian riwayat karir. Itu sih menurut saran saya ya, saran pribadi saya seperti itu Bapak Ibu ya. Tolong dikoreksi kalau misalkan ada kelemahan apa yang saya sampaikan ya. Tapi seperti itulah kenyataannya kalau kita melihat alur yang ada, bahwasanya data yang ada di Dapodik itu akan dimasukkan ke dalam manajemen P3K. Setelah itu akan ditarik langsung ke SSCSN. Data Dapodik itu masuk dulu di database Kemendikbud, kemudian masuk di manajemen P3K, setelah itu nantinya masuk di data SSCSN. Berbeda dengan P2, dengan P3 yang sudah observasi kepala sekolah, itu sudah terkunci database-nya di sini. Itu sudah terkunci database-nya di sini. Jadi ketika ada kesalahan di Dapodik 2023 atau 2024, itu masih tercover database yang lama di database Kemendikbud, yang nantinya bisa disesuaikan di data SSCSN karena data observasi Bapak Ibu itu sudah dikunci. Logikanya seperti itu ya. Jadi nantinya tes cat observasi diri sendiri di P3K Guru 2023. Seperti itu kira-kira ya. Oke, lanjut. Nah, nantinya Bapak Ibu itu akan seperti ini tampilannya ya. Nah, ini yang kita kejar-kejar. Kalau Bapak Ibu bukan P1, maka harapan kami mudah-mudahan Bapak Ibu ini masuk di THK2 atau guru honorer negeri yang memenuhi syarat untuk ikut tes cat observasi, karena jelas prioritasnya itu lebih kuat daripada pelamar umum. Meskipun sebenarnya pelamar umum ini juga punya potensi lulus besar ya, terutama guru swasta, lulusan PPG, karena kan ada sertifikat pendidik. Tapi kalau berdasarkan urutan, kita tidak bisa memungkiri bahwa untuk tes cat pengetahuan atau tes cat umum itu nanti dilaksanakan jika masih ada ketersediaan formasi dari P1, P2, P3. Kalau logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mantap ya. Oke. Nah, seperti ini kira-kira urutannya ya. Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Urutannya kan seperti ini. Nah, jadi tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. PG 2021, urutan prioritasnya THK2, negeri, PPG, swasta. Ini yang paling diprioritaskan. Setelah itu jika masih tersedia formasi, maka akan dilaksanakan tes cat UNBK observasi diri sendiri untuk THK2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas. Dan jika masih ada ketersediaan formasi, maka diadakan tes pelamar umum untuk lulusan PPG dan guru non ASN. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Menurut admin pribadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan formasi, bocoran formasi di sini dikatakan ada sekitar 1.764 formasi P3K 2023 untuk Tanah Bumbu. Ini perinciannya, alhamdulillah ya. Jadi di sini dikatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menetapkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Bapak Ibu ya, sebanyak
1764. Bahkan di sini dikatakan Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Ambok Saka mengatakan formasi tersebut terdiri atas 1157 tenaga guru, 491 tenaga kesehatan dan 116 tenaga teknis. Ini ya bocoran formasi final untuk Kabupaten Tanah Bumbu ya. Lumayan banyak ya untuk tenaga guru, mencapai 1157 tenaga guru. Insya Allah kalau ada daerah lagi yang mengupdate kami akan informasikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan silakan dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.